Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberi kesehatan. Dan bagaimana kabar ibadahnya? Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk sholat 5 waktu, menghafal dan membaca Al-Quran, serta sholat duha dan zikir pagi petang ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang bunga, buah, dan biji. Masih di buku paket tema 3. Tolong perhatikan dengan baik-baik ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Satu, lihat perhatikan ya. Bagian bunga ini banyak sekali ya. Yang pertama ada mahkota, kedua kelopak, ketiga dasar bunga, keempat tangkai bunga, keempat bakal biji, kelima tangkai putik, keenam kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Ini adalah bagian-bagiannya. Silakan disimak baik-baik ya. Perhatikan di mana saja posisinya. Selanjutnya, kita akan membahas apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga ini. Perhatikan baik-baik. Kelopak itu umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Kedua, mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni sehingga suka menarik perhatian manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Ketiga, benang sari dengan serbuk sari itu sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga, bisa berdiri tegak dengan adanya tangkai bunga. Lalu apa fungsi bunga itu? Yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan ya pada tumbuhan berbunga. Pembuahan yang terjadi itu didahului dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Nanti akan lebih jelasnya, nanti simak videonya ya. Sekarang kita akan bahas manfaat bunga. Bagian bunga yang paling menarik itu mahkota. Jadi mahkota yang indah itu bisa menarik perhatian para serangga-serangga. Apa saja? Kupu-kupu, kumbang, dan lebah. Akibatnya tanpa disadari proses penyerbukan terjadi. Kalau bagi manusia, bunga itu dimanfaatkan sebagai hiasan, perlengkapan upacara adat meskipun tidak boleh ya, dan bahan rempah-rempah tentunya. Perhatikan video berikut ini adalah proses penyerbukan. Ya, lihat yang dilingkari. Itu namanya adalah serbuk sari. Selanjutnya yang dilingkari kedua ya, itu namanya kepala putik. Keduanya akan bertemu nanti ya. Dan sekarang amatilah bagaimana penyerbukan oleh hewan yang dilakukan oleh lebah ini. Ini adalah hewan-hewan yang sering hinggap di bunga ya. Kita lihat ini adalah lebah. Lebah itu menghisap bunga lalu mengambil serbuk sari, menghisap bunga. Lalu sebagian serbuk sarinya itu yang dilingkari adalah serbuk sari itu sebagian menempel di kakinya lebah dan terbawa hingga menempel di kepala putik bunga lain. Nah, disinilah terjadi pembuahan sehingga menjadikan bunga itu bisa berbiji dan berbuah, menghasilkan biji dan buah-buahan yang sering kita makan. Itu adalah proses penyerbukan. Singkatnya seperti itu. Jadi proses penyerbukan itu terjadi ketika lebah menghisap nektar bunga, sebagian serbuk sari itu menempel pada kaki lebah, kemudian lebah hingga pada bunga lain. Serbuk sari yang terbawa akan menempel pada kepala putik dan terjadilah penyerbukan.
Sekarang tentang buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian hasil perubahan pada bunga, iya ya. Jadi dari bunga berubah menjadi biji dan buah. Terjadi perkembangbiakan, proses tumbuhan, memperbanyak diri. Itu ini ada pohon tomat, ada pohon apa ini, buah apa, pepaya ya, dan banyak bijinya juga. Semangka juga ya, di dalamnya terdapat biji juga. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian buah. Pertama itu biji, tuh seperti biji apel ya. Yang kedua daging, dagingnya itu yang berwarna putih yang kita makan. Lalu kulitnya yang berwarna merah yang di luar. Lalu ada tangkai, itu adalah bagian-bagian buah. Sekarang manfaat buah dan biji bagi tumbuhan itu untuk melindungi bakal tumbuhan baru. Iya. Jadi di dalam buah itu kan terdapat biji. Nah, biji ini biji yang telah tua matang merupakan bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit melindunginya dari pengaruh buruk dari luar, sehingga biji-biji itu bisa ditanam dan bisa menghasilkan buah kembali. Alhamdulillah. Sekarang tolong kerjakan tugasnya ya. Nomor 1, bagian-bagian bunga itu yaitu apa saja. Kedua, bagian bunga yang termasuk alat kelamin jantan adalah. Yang ketiga, jelaskan proses penyerbukan secara singkat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.